Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa, teman-teman. Tetap Bang Jai mendoakan semoga semua diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, ya. Dan selalu diberikan rezeki yang banyak serta kelancaran dalam menyelesaikan segala urusan. Pada kesempatan kali ini Bang C akan membahas tentang kekambuhan. Nah, tentu kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Siapa sih yang nggak yang ingin kambuh? Nggak mungkin. Semuanya pasti ingin sembuh. Permasalahannya tidak mudah untuk bisa bertahan, survive terhadap penyakitnya, untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Walaupun itu mungkin saja terjadi. Karena sejatinya pasien gangguan jiwa itu bisa sembuh, bisa berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai kesembuhan itu. Ya. Nah, pada part ini Bang Jaya akan menjelaskan sebenarnya untuk memperjuangkan sembuh dan tidak kambuh lagi, kita mestinya harus tahu dulu sebenarnya yang dimaksud kambuh itu apa. Dan faktor-faktor apa yang membuat seseorang akhirnya kambuh lagi. Nah, karena kalau kita sudah tahu kambuh itu apa, cara mendeteksinya seperti apa, dan tentu hal-hal apa yang bisa membuat kambuh, pasti orang akan mudah untuk mencapai kesuksesan tidak kambuh lagi. Ya, oke. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mengingatkan lagi, silahkan subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya karena nanti tentu akan dapat feedback supaya bisa mengikuti berita-berita terupdate terkini dari Bang Jai, khususnya terkait kesehatan jiwa dan keperawatan jiwa. Nah, berikutnya kasih like, komentar, serta jika memang ada manfaat, share ke teman-teman. Kenapa? Berbagi ilmu itu begitu membahagiakan, ya. Luar biasa sekali. Gak akan habis ilmu itu kalau dibagi, ya. Justru menambah rasa bahagia kita. Bisa membantu orang lain, bisa mengingatkan orang lain. Oke teman-teman, jadi saya pertama akan membahas dulu terkait apa sih kambuh, ya. Jadi kambuh itu kan munculnya tanda atau munculnya gejala kembali yang sebelumnya sudah tidak muncul atau sudah tidak ada. Ya, setiap orang datang ke dokter atau datang ke rumah sakit pasti kan membawa keluhan kan, baik tanda maupun gejala. Nah, setelah menjalani perawatan atau pengobatan, tentu membaik dong. Yang pada akhirnya menjadi benar-benar tanda gejala itu hilang atau mungkin berkurang lah, tapi sudah sangat jauh dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita tahu uh, tanda gejala yang dulu ada itu sudah nggak ada, atau istilahnya, oh saya sudah membaik nih, saya sudah sembuh nih. Ya tentu satu, kita harus kenali dulu sebenarnya yang menjadi masalah di kita itu apa. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bang Ki sampaikan bahwa akhirnya orang dikatakan, wah kayaknya saya ada masalah di kejiwaan deh. Ya. Tentu satu berangkat dari pikiran. Ya. Ada pikiran-pikiran yang sudah tidak tepat lagi. Misal nih, merasa dirinya tidak mampu, bodoh, tidak bisa apa-apa, merepotkan orang lain, mempunyai masalah yang tidak selesai-selesai, tidak ada lagi yang peduli dengan kita, tidak ada orang pun yang suka dengan kita. Nah, bahkan mungkin pikiran orang lain selalu membicarakan saya, selalu menyudutkan saya, selalu menganggap saya tidak mampu dan sebagainya. Jadi pikiran negatif, baik tentang diri, tentang orang lain, ataupun tentang lingkungan. Ketika seseorang berada pada posisi masih aktif, sosialnya, aktif di pekerjaan, mungkin itu tidak akan menonjol. Tapi ketika
tiba-tiba kita kurang kegiatan, kurang berkomunikasi dengan orang banyak, akhirnya pikiran itu menjadi menonjol, berulang keluar, ya, terpanggil sehingga terpikirkan. Nah, kalau sudah kita disibukkan dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak tepat, ya, maka yang terjadi adalah mengganggu perasaannya. Kalau perasaan itu bermacam-macam, ya kelihatan bingungnya. Bisa sedih, cemas, khawatir, jengkel, marah, kecewa, frustasi, ya, malu, minder, dan sebagainya. Nah, ketika banyak sekali perasaan itu saling bermunculan, bergantian, maka tentu akan berpengaruh ke perilakunya. Menjadi sulit tidur yang paling gampang tuh, ya, menjadi sulit tidur. Bisa saja sulit tidur ini mengawali untuk tidur, atau dia sebenarnya bisa tidur, mudah untuk berangkat tidur. Tapi yang terjadi adalah dia sangat mudah sekali terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Nah, juga mungkin dia bisa mempertahankan tidur, tetapi dia nggak nyenyak tidurnya, nyat-nyatan istilahnya, atau bahkan mimpi buruk. Dan banyak juga kejadian dia tidak bisa mempertahankan tidur lebih lama, jadi tidurnya lebih bangunnya lebih dini, dan setelah itu nggak bisa tidur lagi. Nah, itu juga banyak terjadi, ya. Jadi kalau mau mendetek kamu nggak sih, nah lihat juga status tidurnya seperti apa, ya. Yang kedua adalah bagaimana moodnya dalam makan, nafsu makannya bagaimana. Orang yang lagi bingung, lagi pening, lagi pusing, lagi gelisah, lagi nggak nyaman secara pikiran dan emosi atau perasaannya, yang ada adalah pasti nafsu makannya berkurang, nggak pernah bisa menikmati. Artinya apa? Mungkin makan habis, oke, tapi nggak ngerasain, nggak enak gitu, nggak menikmati nikmatnya masakan, makanan, ya. Karena apa? Karena memang penurunan nafsu makan, ya. Nah, kemudian semakin kesini semakin nggak tertarik dengan kehidupan sosial, membatasi keluar rumah, lebih suka menyendiri di kamar, ya. Kalaupun keluar rumah langsung kebawa pikirannya aneh-aneh, sepertinya dia membicarakan saya, sepertinya ada orang yang ngeliatin saya, sepertinya ada yang ngikutin saya. Nah, bermunculan hal-hal yang kurang tepat, ya. Kemudian ketika dia sudah mulai enggan ngobrol, enggan berhubungan orang lain, juga enggan untuk kegiatan. Yang awalnya dia mungkin bersih-bersih rumah, nyuci baju, piring, masak, belanja, mungkin sudah mulai agak males gitu, rasa-rasen. Nah, ini yang kadang-kadang membuat pasien ini aduh, saya kok sudah mulai asing dengan diri saya, ya, tidak sesemangat kemarin saya berobat gitu. Nah, kemudian parahnya lagi, tidak nunggu lama, bisa jadi halusinasinya muncul lagi, seperti mendengar suara-suara yang ngajak ngomong, mencaci maki, ngomongin kejelekannya, atau justru nyuruh-nyuruh melakukan kegiatan yang buruk. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa saja dia menjadi gampang marah, gampang tersinggung, gampang jengkel, ya. Kemudian bahkan sudah mengamuk. Kadang ada juga yang sampai dia panas rasanya sehingga akhirnya telanjang, nggak mau berpakaian, atau mandi terus sehari bisa 10 kali karena saking nggak nyamannya. Nah, bisa saja seperti itu. Atau bahkan sudah muncul pikiran-pikiran aneh, seperti saya lebih baik daripada begini, saya mati aja, saya mau bunuh diri. Nah, itu amit-amit janganlah, ya. Ya, yakinlah bahwa semuanya pasti bisa diselesaikan. Nah, kalau kita sudah tahu, ya, semua yang saya sebutkan tadi, tentu kita bisa menilai dong posisi kita. Kalau memang sudah terdiagnosis gangguan jiwa, kita itu di posisi mana? Tapi kalau pikirannya sudah aneh-aneh, curigaan,
halusinasinya sudah kuat, sampai tidurnya terganggu, hubungan sosial terganggu, aktivitas harian terganggu, ya itu sudah kambuh beneran, bukan tanda-tanda kambuh. Mestinya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat kembali atau kontrol lagi untuk mendapatkan obat, dosis terapi lagi. Tapi kalau seandainya diketahui sejak dini, maka kita bisa melakukan upaya untuk supaya tanda gejala yang muncul itu tidak semakin parah. Apa? Nah, kita harus mengenali dong, ada apa kira-kira? Kok bisa saya muncul lagi tanda gejala itu? Bisa jadi ada faktor yang membuat tanda gejala itu harus keluar. Satu, putus obat. Putus obat ini ya bisa saja karena dia jenuh, minum obat, bosen ya. Kemudian bisa saja menganggap obat itu akan merusak tubuhnya. Bisa jadi obat itu bikin dia ngantuk banget, lemes, kaku-kaku, ngeces-ngeces dan sebagainya. Atau bahkan mungkin berpikir obat itu bisa bikin dia kecanduan atau ketagihan. Nah, atau mungkin dia memang nggak menyadari dirinya sakit, sehingga nggak butuh obat. Ya, itu berangkat dari mana? Pemahaman, pengetahuan tentang apa yang terjadi. Ya, sehingga akhirnya kemampuan memahami, kemampuan menilai, kemampuan mengambil keputusan itu sangat penting sekali. Nah, berikutnya adalah bisa jadi karena apa? Insight, tilikan diri. Nah, memang faktor yang mempengaruhi tilikan diri atau kesadaran diri tentang penyakit dipengaruhi juga oleh pemahaman atau pengetahuan. Jadi logikanya kalau orang sudah menderita gangguan jiwa, kita harus kenali lagi. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya? Tentu melalui orang lain. Terus ini sebuah masalah bukan sih? Kalau iya, apakah masalah kesehatan? Terus kemudian penyakit bukannya? Terus saya perlu obat enggak? Andai saja ada orang yang mengatakan saya itu gangguan jiwa atau ada penyakit jiwa atau ada apa. Bagaimana menurut kita? Nah, kemampuan menerima semua yang saya ungkapkan tadi membuktikan bahwa dia memang cukup bisa mengerti bahwa oh ya, saya memang ada masalah yang harus diatasi. Dan salah satu mengatasinya dengan obat. Yang lain adalah konsultasi dokter, konsultasi psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Ya, karena merawat jiwa itu tidak gampang. Ya, tidak ada satu obat pun yang bisa memperbaiki perilaku orang. Ya, perilaku bisa diperbaiki dengan apa? Latihan keterampilan coping. Nah, bagaimana kita mempunyai coping yang bagus? Ya, apakah itu emotional focus coping atau problem focus coping? Apakah coping itu berorientasi pada emosi saja yang buat nyaman atau memang penyelesaian masalah atau problem focus coping? Tentu itu tergantung kita ya. Mau nggak latihan? Maka untuk membuat kita benar-benar terhindar dari kekambuhan, satu yang perlu diupayakan adalah tambah pemahaman, pengenalan terkait kondisi kesehatan Anda. Satu. Yang kedua, pastikan Anda bisa memahami, menerima apa yang terjadi ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Ya. Yang ketiga adalah mencoba untuk menggali nilai-nilai, kemampuan, hal positif yang bisa digunakan untuk mencapai kesembuhan itu, untuk mencegah kekambuhan itu terjadi. Misalnya nih, saya punya komunitas KPSI, oke itu. Saya punya kemampuan, saya punya pekerjaan, saya punya teman banyak, wah luar biasa. Saya punya agama, saya yakin Allah itu akan membantu saya sembuh. Nah, tambah lagi, saya punya BPJS, punya jaminan, punya KIS,
punya orang-orang yang mau mengarahkan saya. Nah, itu luar biasa sekali, itu aset ya. Nah, apalagi teman-teman punya orang-orang yang mengerti, mendukung, dan selalu mensupport. Baik dari keluarga, dari teman-teman sesama yang menderita gangguan jiwa, maupun dari petugas kesehatan. Jadi carilah petugas kesehatan yang bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, bisa mengerti kesulitan Anda menghadapi penyakit ini. Nah, ya, yang terakhir adalah berani berkomitmen. Apa itu? Tentu kesembuhan itu hanya akan bisa diwujudkan jika kita mau usaha. Ya. Kekambuhan hanya bisa dicegah jika kita melakukan usaha. Jadi kalau kita nggak mau melakukan usaha ya bagaimana? Nah, usaha itu apa? Turunkan tanda gejala, tingkatkan kemampuan. Bagaimana menurunkan tanda gejala? Anda sudah berobat, itu good. Anda sudah rutin minum obat, itu luar biasa. Anda selalu konsul dengan tenaga kesehatan terkait terapi dan sebagainya, itu hebat. Tapi jangan lupa, orang hidup perlu problem solving skill, keterampilan mengatasi masalah. Karena tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan? Tentu cari orang yang bisa berbagi tentang apa sih yang harus dilakukan untuk mengendalikan gejala itu. Coping. Keterampilan coping. Ya. Nah, teman-teman, banyak sebenarnya informasi yang bisa didapat di YouTube, surat kabar, mungkin YouTube ya, atau dikonsultasi mungkin waktunya sangat terbatas sekali. Tapi teman-teman sebenarnya bisa saja belajar dari YouTube bagaimana sih mengontrol halusinasi. Kebetulan Bang Jay di channel Yunasia Jiwa membuat beberapa referensi atau cara mengontrol halusinasi. Termasuk nanti yang lain-lain juga akan kita coba bikin supaya apa? Bisa dipelajari, bisa dipahami oleh teman-teman yang menderita gangguan jiwa dan dalam rangka apa? Mencapai kesembuhan. Kalau teman-teman mempunyai komitmen yang bagus, salah satunya untuk belajar mencoba konsultasi, tentu sangat bisa dicapai kesembuhan itu. Ya, jadi kalau memang teman-teman mau sedia, silahkan kontak saya di 081 326 538 991 atau di email jalila90@yahoo.com. Ya, atau kunjungi channel YouTube Yuna Sehat Jiwa. Insya Allah akan banyak manfaat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Nah, kalau Anda mendapatkan manfaat ini dan menyukainya, silahkan like, berikan komentar yang membangun, atau boleh nanti usul, Bang Jay, saya ingin tahu tentang gimana sih saya menghadapi masyarakat yang selalu menghina saya, boleh saja. Atau mungkin ingin nge-share materi ini ke teman-teman Anda, silahkan. Ya, selagi masih dianggap bermanfaat, nggak ada masalah. Ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya dapat selalu update informasi tentang bagaimana memperjuangkan untuk sembuh, bagaimana memperjuangkan untuk tidak kambuh. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Salam sehat jiwa.